Selanjutnya ini adalah latihan 23 nomor 6. Ini lanjutan dari latihan 23 bagian 1 yaitu nomor 1 sampai 5. Untuk nomor 6, fungsi kuadrat Y sama dengan fx melalui titik 3,-12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya x sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi fx. Jadi yang diketahui itu adalah Y sama dengan fx itu sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dia melalui titik 3,-12. Jadi untuk 3,-12 substitusi ini nilai x, y ke fungsi Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A dikali x, x nya 3 kuadrat itu 9, berarti A kali 9 tambah B dikali x nya 3 tambah c itu sama dengan Y nya di sini negatif 12. Jadi 9A tambah 3B tambah C sama dengan negatif 12. Ini persamaan 1 misalnya. Kemudian untuk titik yang kedua 7,36. Di sini x-nya 7, y-nya 36. Substitusi ke y sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c, berarti 7 kuadrat dikali a berarti 49a tambah b dikali 7 berarti 7b tambah c ini sama dengan y-nya 36. Ini persamaan kedua. Lalu yang berikutnya diketahui adalah sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Ini sama dengan 3. Maka dari sini didapat ini dikali silang berarti b sama dengan negatif 6a. B sama dengan negatif 6a bisa disubstitusi ke persamaan 1 dan 2. Berarti 9a tambah di sini 3b dikali minus 6a. Jadi b-nya ini ganti dengan minus 6a, berarti minus 18a tambah c ini sama dengan negatif 12. 9 kurang 18 berarti negatif 9a tambah c sama dengan negatif 12. Ini menjadi persamaan 3. Lalu B sama dengan minus 6A substitusi juga ke persamaan 2. Substitusi ke 1 dan 2 berarti dia menjadi 49A tambah 7 dikali 6 itu negatif 42A. B nya itu adalah negatif 6A, berarti 7 dikali minus 6A negatif 42A tambah C ini sama dengan 36. 49 tambah kurang berarti kurang, ini menjadi 7A tambah C sama dengan 36. Ini persamaan 4. Lalu negatif 9A tambah C sama dengan negatif 12. 7A tambah C sama dengan 36. Kurangkan C nya habis, C kurang C itu mati. Negatif 9A kurang 7A berarti negatif 16A. Negatif 12 kurang 36 itu adalah negatif 48. Berarti A nya itu adalah negatif 48 dibagi negatif 16 adalah 3. A nya dapat 3. Substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 3 atau persamaan 4. Jadi dapat C nya kalau dia ke persamaan 3 berarti negatif 9 dikali 3 negatif 27 tambah C sama dengan negatif 12, maka C nya itu adalah pindah ini menjadi negatif 12 minus pindah jadi tambah negatif 12 tambah 27 itu adalah 15 dapat. Maka B nya B sama dengan minus 6A berarti minus 6 dikali 3 itu adalah minus 18, maka A 3, B negatif 18, C 15. Fungsi kuadratnya ini adalah Y sama dengan 3x kuadrat kurang 18x tambah 15. Ini fungsinya Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c.
Jadi fungsinya itu 3x kuadrat kurang 18x tambah 15. Maka yang ditanya nilai optimum, Y optimum dari sini. Terlebih dahulu untuk optimumnya cari dulu di diskriminan. Rumus dari Y optimum adalah negatif dari D per 4A. Diskriminan dari sini B kuadrat kurang 4AC 18 kuadrat kurang 4A 3 kali 15, hasilnya ini adalah 144. Maka Y optimumnya itu adalah minus dari 144 dibagi 4 kali 3, berarti minus 144 dibagi 12 itu adalah negatif 12. Maka Y optimumnya adalah negatif 12. Nomor 7, Y sama dengan 2x kuadrat tambah 6x kurang M. Ini fungsinya. Kemudian yang diketahui Y optimum itu 3. Yang ditanya adalah berapa nilai M. Rumus dari Y optimum itu adalah negatif dari D per 4A, atau Y optimum itu sama dengan D per minus 4A, sama aja. Pindahkan minusnya ke bawah supaya jangan bingung untuk memasukkannya ke D, karena D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Mana tahu bingung antara ini nanti, maka pindahkan aja minusnya ke bawah. Jadi itu sama aja, bisa dibuat Y optimum itu sama dengan D per negatif 4A. Masukkan nilainya. Untuk Y optimum itu 3 diketahui, kemudian B kuadrat kurang 4AC, B nya itu 6, dikuadratkan 36, kurang 4 kali 2 kali negatif M. Nah, negatif 4 kali 2 negatif 8 kali M jadi positif. Nah, di sini negatif 4 kali 2 itu negatif 8 dikali silang jadi negatif 24. Negatif 24 sama dengan 36 tambah 8. Pindah konstanta ke kanan. 36 tambah 24 itu sama dengan 60, atau 8M itu sama dengan negatif 60. Maka M itu adalah negatif 60 per 8. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 4, berarti nilai M nya itu adalah minus 15 per 2. Jadi nilai M nya itu adalah minus 15. Untuk nomor 8, dari tahun 1995 sampai 2002, banyak pelanggan telepon genggam N dalam juta orang dapat dimodelkan oleh persamaan ini. N sama dengan 17,4x kuadrat tambah 36,1x tambah 83,3. Dengan X sama dengan 0 merepresentasikan tahun 1995. Pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum? Nah, dari nilai A-nya berarti ini dia minimum. Katanya X sama dengan 0 itu gambaran dari ketika tahun 1995. Maka untuk rumus saat dia minimum itu adalah min B per 2A, X minimum. Jadi untuk X-nya itu gunakan, karena di sini ada X sama dengan 0 itu representasi tahun 1995. Nah, buat untuk X-nya itu sama dengan 1995 dikurang B per 2A. 1995 kurang 3, B-nya itu 36,1 bagi 2A, 2 dikali 17,4. Ini hasilnya 1, sekian dibulatkan 1, maka X-nya itu dia minimum ketika tahun 1994. Nah, di sini dia minimumnya. Maka dia maksimum tahun 2002. Nah, tahun 94 dia minimum, tahun 95 dia netral. Nah, tadi gambarannya itu dari 95 ke 2002, maka dia maksimum di tahun 2002. Jadi dia kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Ini sini dia minimum 94. Di sinilah maksimumnya 2002.
95 X nya sama dengan 0. Ibaratnya seperti itu kalau digambarkan ilustrasi gambarnya. Jadi dia minimum tahun 1994, lalu dia X sama dengan 0 atau netral di tahun 95, kemudian di tahun 2002 dia maksimum. Untuk nomor 9, jumlah dua bilangan adalah 30. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum, tentukan kedua bilangan tersebut. A tambah B sama dengan 30, kemudian A sama dengan 30 kurang B dari mana? B-nya pindahkan ke ruas kanan. Kalau variabelnya X itu disebut dengan fx. Sekarang di sini yang ada A dan B, jadi variabelnya B. Maka FB-nya itu sama dengan itu tadi dikatakan di soal jika hasil kali kedua bilangan. Jadi FB itu A kali B. A-nya 30 kurang B dikali B itu menghasilkan 30B kurang B kuadrat, itulah fungsi B. Di sini koefisien dari B-nya, koefisien dari pangkat tertinggi variabelnya itu adalah negatif atau minus. Maka ini menghasilkan nilai yang maksimum. Jadi dia maksimum ketika X-nya sama dengan minus B per 2A. X-nya itu di sini dalam hal ini adalah B. Maka B itu sama dengan negatif 30 ini. Koefisien dari pangkat 1 variabelnya. 30 per 2 dikali negatif 1. Ini sama dengan 15. Maka A-nya itu adalah 15. 30 kurang 15. Perlu diketahui selisih dua bilangan adalah 10. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Jadi ini kebalikan dari nomor 9. A diketahui A kurang B sama dengan 10. Maka pindahkan B-nya ke ruas kanan menjadi A sama dengan 10, negatif pindah jadi positif A sama dengan 10 tambah B. Untuk variabel B, maka fungsi FB-nya untuk variabel X itu fungsi fx. Nah, ini untuk variabel B. Fungsi FB-nya itu sama dengan A kali B. Masukkan nilai A-nya di sini, substitusi nilai A, 10 tambah B dikali B. Berarti 10B tambah B kali B, itu B kuadrat. Maka fungsi B itu sama dengan 10B tambah B kuadrat. Dia minimum ketika X sama dengan, kenapa dia minimum? Itu didapat dari variabel dari pangkat 2, koefisien dari pangkat 2 variabelnya. Di sini variabelnya B. Jadi di sini koefisien pangkat 2-nya itu adalah 1. Berarti lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 dia itu nilainya minimum. Kalau digambarkan kurvanya itu terbuka ke atas, maka dia minimum. Nah, dia minimum ketika X dalam hal ini sumbu simetri. Ketika sumbu simetri sama dengan minus B per 2A. Diingat minus B ini adalah koefisien dari variabel pangkat 1. Kemudian A itu koefisien dari variabel pangkat 2. Nah, maka didapat nilai minimum ketika B atau sumbu simetrinya, dalam hal ini kan dia B, maka sumbu simetrinya sama dengan minus B per 2. Nah, diingat tadi B itu apa? Koefisien dari variabel pangkat 1. Kemudian A itu koefisien dari variabel pangkat 2. Masukkan nilainya minus 10 per 2 dikali, di sini koefisien pangkat 2-nya itu adalah 1, 2 kali 1. Ini sama dengan 10 bagi 2. Minus 10 bagi 2 adalah negatif 5. Jadi nilai B-nya di sini negatif 5. Maka didapat nilai A-nya, A sama dengan, A itu 10 tambah B. Berarti 10 tambah minus 5 berarti 10 kurang 5. Maka A-nya adalah 5. B sama dengan negatif 5 dan A sama dengan 5. Itulah nilai
kedua bilangan tersebut.